Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-13. Ibrani pasal ke-13 ayat ke-7, 8 dan 9. Kita akan membahas ayat yang ke-8. Saya membaca 7, saudara membaca 8, saya membaca 9. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan, dan tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti, untuk sadar, untuk mengikuti, untuk patuh kepada apa yang Tuhan ajarkan kami selama kami berada di dunia ini. Jadikan kami murid-murid kebenaran, murid-murid Tuhan, murid-murid pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang setia dan baik. Sehingga langkah kami tidak menyeleweng, hati kami tidak bercabang, dan pikiran kami konsentrasi kepada pimpinan firman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita berbicara tentang ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah memberitakan firman kepadamu. Di dunia ini kita melihat banyak orang ingin menjadi penguasa, sedikit orang ingin menjadi pemimpin. Pemimpin bukan penguasa, penguasa bukan pemimpin. Dua-duanya disebut leader. Tapi saudara-saudara, kebanyakan orang yang suka menjadi ruler bukan menjadi leader. Mereka ingin sesuatu kedudukan yang tinggi, otoritas sewenang-wenang, tapi mereka tidak menjadi contoh yang baik. Yang menjadi pemimpin harus menjadi contoh teladan yang cukup untuk membawa manusia berubah hidup menuju keberkerohanian yang lebih tinggi. Saudara-saudara, ingatlah pemimpin-pemimpinmu, ingatlah mereka yang memberitakan firman kepadamu. Ini perintah dari Tuhan, dan menyontoh, teladanilah segala iman kepercayaan mereka, dan lihat akhir hidup mereka bagaimana. Saudara-saudara, di sini kita melihat sesuatu perintah dari Tuhan, supaya dari zaman ke zaman ada orang memimpin, ada orang mengingat, dan sesuatu tradisi kerohanian boleh turun menurun di dalam sejarah sampai Tuhan datang kembali. Setelah kalimat ini selesai dibicarakan oleh penulis daripada Ibrani, disambung dengan satu statement, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Munculnya statement ini seperti munculnya ayat keempat yang mengatakan pernikahan setiap orang harus menghargai, dan tempat tidur tidak boleh dinajiskan, karena barang siapa yang cabul dan berzina akan pasti dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, statement-statement yang mendatang muncul ini mempunyai arti yang khusus. Mengapakah setelah mengatakan ingatlah pemimpin-pemimpinmu, muncul kalimat Yesus Kristus tidak berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, karena pemimpin-pemimpin bisa berubah, karena pemimpin-pemimpin dunia tidak konsisten. Orang yang kau kagumi pada waktu yang kau masih muda, waktu yang menjadi tua, engkau melihat mereka sudah jatuh, sudah roboh. Pemimpin-pemimpin yang baik kadang-kadang mempunyai kelemahan yang kita tidak mengerti. Orang yang begitu hebat, orang yang begitu baik, kenapa masih mempunyai kelemahan yang begitu besar? Saudara-saudara, sehingga kita melihat perubahan-perubahan terjadi pada manusia, perubahan-perubahan terjadi bahkan kepada pemimpin-pemimpin. Perhatikan hari akhirnya dia bagaimana. Tapi kalau kita memindahkan pandangan kita dari manusia, merubah kepada Yesus Kristus, engkau melihat ada sesuatu yang tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak berubah. Mungkinkah Tuhan Yesus mengecewakan manusia?
Mungkinkah orang kecewa waktu melihat Yesus tidak lagi seperti dulu? Tidak mungkin. Tapi justru terjadi kecewa-kecewaan daripada manusia Kristen kepada Tuhan Yesus. Itu apa sebabnya? Bukan banyak orang dulu percaya Yesus Kristus, sekarang mereka mulai mundur. Ada orang yang dulu ke gereja, sekarang ke kelenteng. Ada orang yang dulu begitu setia mengikuti kebaktian, sekarang tidak lagi. Dulu begitu kobar-kobar, sekarang menjadi suam dan dingin. Dulu menggebu-gebu bahkan mengabarkan Injil, sekarang mereka menyangkal nama Tuhan. Mengapakah ada orang yang kecewa terhadap Tuhan? Mengapa? Apakah Tuhan berubah? Tidak. Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Tetapi kenapa ada orang yang mempunyai iman kepada Dia yang akhirnya berubah? Satu-satunya adalah mereka tidak mengerti Yesus yang sejati itu siapa. Karena pengkhotbah twisting, mereka merubah, mereka memutarbalikkan, mereka memanipulasi doktrin kristologi. Tidak memberitakan Kristus yang sejati, memberitakan Kristus sesuai dengan apa yang mereka pikir lebih baik, lebih gampang diterima oleh orang. Sehingga orang menerima Kristus secara gampang, menerima Kristus secara mudah. Tetapi hati mereka belum pernah mengenal Tuhan Yesus yang sejati itu bagaimana adanya. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab dengan terus terang berkata, jangan banyak orang suka menjadi pengajar, menjadi guru. Karena dituntut dari guru lebih berat, dihukum lebih berat. Itu sebab belum engkau mengajar, biar engkau belajar baik-baik. Semua kalimat ini dikatakan di dalam gereja ini supaya kekristenan itu stabil dan berfondasi sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus kalau tidak berubah, mengapa orang berubah percaya kepada Dia, berubah kesetiaan kepada Dia? Karena mereka tidak mengerti Dia sebenarnya. Paulus berkata di Efesus pasal pertama, aku berdoa berlutut di hadapan Tuhan supaya matamu di dalam rohanimu dicelikan. Engkau boleh mengerti Dia, mengenal Dia sesungguh-sungguhnya. Saudara-saudara, berarti ada pengertian terhadap Yesus yang salah, pengertian terhadap Yesus yang tidak sejati, atau mengenal Yesus yang lain. Paulus berkata, jikalau ada orang mengabarkan Yesus yang lain, bersama berlainan dengan apa yang kami kabarkan kepadamu, biarpun dia malaikat pun sekalipun, dia malaikat, tetap dia harus dijatuhkan laknat, dia harus dikutuk. Berarti Kristus harus dikabarkan dengan sungguh-sungguh yang sejati. Anak Allah yang benar itu bagaimana? Saudara-saudara, apakah Yesus Santa Claus? Apa Yesus seorang pemberi hadiah yang besar? Apa Yesus hanya sekedar seorang dokter tabib yang agung? Apa Yesus adalah seorang ilah yang memberikan segala sesuatu menurut kemauan kita? Apakah Yesus sebagai suatu pemberkat di dalam teologi kemakmuran? Tidak. Yesus Kristus yang sejati adalah Yesus Kristus yang sendiri lahir di dalam palungan, mati di atas kayu salib. Yesus Kristus yang sejati ada Yesus Kristus yang berkata, ikutlah aku dan pikul salibmu, sangkal dirimu, lalu ikut aku. Jika engkau tidak memikul salib, engkau tidak menyangkal dirimu, engkau tidak layak menjadi muridku. Yesus yang sejati mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, pegang cangkul, noleh ke belakang, tidak layak kepadaku. Yesus yang sejati berkata, barang siapa mengikut aku, biar dia mengikuti aku, biar orang mati mengkuburkan orang mati. Yesus yang sejati dengan ketat minta kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh berbobot yang sejati untuk mengikuti Dia. Yesus yang sejati adalah Yesus yang begitu jujur. Dia mau kita mempunyai motivasi yang murni, kejujuran, kesungguhan, ketulusan sebagai murid yang berhak mengikut Dia. Saudara-saudara sekalian, jika engkau mengerti ikut Yesus Kristus adalah dengan keadaan seperti ini, engkau tidak akan menjadi kecewa terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang, karena Dia tidak mungkin mengecewakan orang, sebab Dia adalah Tuhan yang konsisten. Saudara-saudara, Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Saudara-saudara, siapa berani mengatakan kalimat seperti itu? Engkau berani ini, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Beranikah engkau membanggakan produksimu tetap sama?
Beranikah engkau membanggakan keluargamu? Tetap sama. Beranikah engkau membanggakan keberhasilanmu? Tetap sama. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya? Tidak. Abad ke-20, salah satu pabrik mobil yang paling berani mengatakan kalimat seperti ini, itu Volkswagen. Pada waktu Volkswagen menemukan model kodok, yaitu Beatles, itu mobil kodok yang sekarang sudah sedikit keluar, tetapi terakhir dipindahkan pabriknya ke Brasilia, lalu membuat lagi berjuta-juta di situ, tetap laku. Daripada tahun kira-kira berapa tahun yang lalu mulai ada kodok baru. Sudah mengerti apa yang saya katakan? Nah, ini satu-satunya pabrik yang berani mengatakan kita tidak akan merubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya model tidak rubah. Betul tidak rubah. Mereka berusaha bertahan. Saudara-saudara, mobil kodok VW itu sebenarnya idenya diperintahkan oleh Hitler. Karena pada waktu tahun 40-an mulai perang antara Jerman, antara koalisi dengan Jerman, dengan Jepang, dengan Italia, peperangan dunia kedua. Maka di dalam utaranya Afrika, di Sahara, perlu semacam mobil yang tidak mungkin isi air di tengah jalan. Mobil kalau tidak ada air, maka peleot itu apa itu mesinnya itu pasti rusak. Yang mengerti mobil mengerti apa yang saya katakan, yaitu yang di bagian atas mesin itu terlalu panas. Maka Hitler mengatakan, saya perintahkan bikin semacam mobil yang tidak perlu pakai air, boleh jalan terus tidak takut panas di Sahara. Perintah itu akhirnya diselidiki oleh orang Jerman, dan mereka menemukan mesin yang tidak usah pakai air, yaitu kodok VW. Saudara-saudara, Volkswagen bahasa Jerman berarti mobil untuk rakyat jelata, untuk orang biasa. Jadi itu mesin yang sederhana, mobil yang sederhana, tidak usah pakai air, di dalam peperangan terus berjalan, tidak usah isi dengan air. Amerika waktu itu tidak mungkin menemukan mobil seperti itu. Maka Amerika menyaingnya dengan tetap pakai air. Mesinnya yang dibikin oleh Amerika itu mesin Jeep, yaitu GEEP. Jadi Jeep dibangun pada waktu peperangan dunia kedua. VW kodok juga dibikin pada dunia peperangan kedua, dan itu bersaing. Tapi kodok yang menang. Sampai sekarang masih ada kodok, Jeepnya hilang, saudara-saudara. Nah, itulah mesin dan modelnya. Yang merancang model VW sama dengan yang merancang mobilnya Porsche, saudara-saudara. Jadi ini orang yang seninya tinggi sekali. Bikin mobil yang bungkuk begini, kalau tabrak tidak gampang rusak, karena bentuk bengkok ini merupakan satu curve di dalam fisika yang kuat luar biasa. Nah, dengan cara begini kemenangan dan keberhasilan kodok tahan berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka berani mengatakan kita tidak akan rubah model, kita akan tetap sama seperti ayat ini. Kodok kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Seperti Yesus Kristus kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Tetapi betul-betul tidak berubah, tidak. Yang tidak berubah itu Ibrani 13:8, bukan kodok. Saudara-saudara, akhirnya pada tahun 1976 terjadi 500.000 kodok nongkrong di satu tempat yang besar, tidak bisa laku di Jerman. Dan pada waktu itu mereka, gimana ya, tidak laku, tidak bisa jual lagi karena sudah ketinggalan zaman. Mereka mulai memikirkan bikin satu yang disebut sebagai Golf, di Amerika sebagai Rabbit, dan itu model yang lama itu dipindahkan ke Brasil. Waktu saya di Brasil, saya melihat ada kodok-kodok yang ditulis alkul, ALCOOL. Kodok ditambah alkul itu apa? Padahal ini bahasa Latin atau bahasa daripada Portugis, itu alkohol. Jadi tidak pakai bensin, pakai alkohol. Lalu dijual lagi di situ, di Argentina, di Brasilia, di Asia, di Amerika Selatan, sampai sangat-sangat banyak dibikin di situ. Dan ratusan ribu itu dilaku, berhenti bikin. Waktu kodok tidak dibikin lagi, sebagian orang sedih sekali, termasuk saya, hampir nangis. Kalau memikirkan tidak ada kodok-kodok yang lucu di tengah jalan, itu sama kota-kota yang lain kurang enak begitu. Saudara-saudara, mari kita kembali ke sini. Jangan terus pikir kodok. Tidak ada yang tidak berubah, semua. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, kecuali satu, Yesus Kristus. Kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah.
Inilah satu statement. Statement ini penting sekali. Nah, saya baru waktu memberikan satu bayangan, memikirkan, merenungkan kembali seluruh kitab suci. Ini kali hanya ayat ini menyatakan statement yang begitu jelas. Pendek, tegas, jitu, tepat, singkat, dan bermutu. Yesus Kristus. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Semua 1, 2, 3. Yesus Kristus. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tidak ada ayat seperti ini. Di seluruh kitab suci, hanya satu kali. Yesus Kristus. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Oh, kalimat ini penting tidak? Penting sekali. Penting kenapa? Karena sombong? Bukan. Penting karena apa? Karena ini memberikan hiburan yang paling besar di dalam dunia yang penuh dengan berubah. Saudara-saudara, politik berubah, strategi berubah, segala ilmu berubah, segala gejala berubah, ekonomi berubah, situasi berubah, masyarakat berubah, segala filsafat pikiran manusia berubah. Di dalam dunia yang berubah ini, apa menjadi pegangan kita? Apa menjadi harapan kita? Apa menjadi fondasi kita yang tidak bergoncang? Saudara-saudara, rumah-rumah didirikan di atas fondasi yang kuat, tapi fondasi-fondasi yang kuat didirikan di atas bumi yang bergoncang. Inilah kecelakaan. Saudara-saudara, di bawah fondasi tetap ada sesuatu yang tidak bisa menjadi fondasi. Itu kecelakaan dunia. Yang kau sandar, dia sendiri bersandar kepada apa? Kau sandar presiden, presiden sandar siapa? Kau sandar jenderal, jenderal sandar siapa? Kau sandar sesuatu filsafah daripada politik, filsafah itu bersandar kenapa? Eka bersandar kepada uang. Uang bersandar kepada apa? Segala sesuatu yang kita pegang, yang kita kira dari backing itu kita dapat kekuatan. Itulah sesuatu yang sendiri berubah. Ini kesulitannya. Itu sebab 2300 tahun yang lalu Plato mengatakan satu pertanyaan. Dia melontarkan satu tantangan kepada seluruh dunia. Di dalam dunia yang bergoncang ini, adakah kita menemukan yang tidak bergoncang? Di dalam masyarakat dan di dalam seluruh alam semesta yang bisa berubah ini, adakah sesuatu yang kita boleh sandar yang tidak berubah? Di dalam dunia yang relatif ini, bolehkah kita memegang sesuatu yang mutlak? Saudara-saudara, kalau sudah mempelajari filsafat, engkau menemukan 3 orang Greka yang paling hebat, yaitu Socrates, Aristotle, sama Plato, atau urutan Socrates, Plato, dan Aristotle. Mereka disebut the classical philosopher of the ancient Greek. Mereka disebut the greatest thinker of all time. Di dalam 3 orang ini, Socrates, Plato, dan Aristotle, boleh dikatakan semua persoalan yang sulit mengenai hidup dan mengenai manusia, mengenai alam dan mengenai seluruh dunia sudah pernah berada di otak mereka. Hampir tidak ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh siapapun di zaman apapun yang tidak pernah muncul di dalam ketiga pikiran. Bayangkan saja bahwa Aristotle satu orang sudah pernah menulis lebih 1000 buku. Dengan pengetahuan yang terbaik yang ada pada zamannya, dia mengumpulkan semua data dan dia menulis dengan segala analisa, dengan cara metode logika yang paling kuat, dengan silogisme, dengan deduksi yang ditemukan oleh dia sendiri. Saudara-saudara, dia bisa bicara tentang bintang, bicara tentang kucing, dia bicara tentang alam semesta, bicara tentang mesin, dia bicara tentang gunung, tentang rahim seorang perempuan, dia bicara tentang saluran kencing dan peredaran darah. Surat dan buku yang ditulis oleh dia itu jodohnya lebih 1000. Saudara-saudara, jangan bilang tulis buku 1000, kumpulkan buku 1000 bikin perpusat sendiri aja susah. Saudara-saudara, Aristotle mempunyai pikiran yang begitu tajam. Buku mengenai on the move of the animal, dia bisa membahas itu kucing kalau waktu lari itu cakarnya bagaimana, waktu kucing berhenti cakarnya bagaimana, uratnya bagaimana gerak sehingga bisa menjadi sesuatu yang keluar bisa cakar orang. Itu cara kerjanya ditulis semua.
Saudara-saudara, saat waktu saya membaca buku menemukan Aristoteles begitu detail menyelidiki segala sesuatu. Saya luar biasa untuk mengerti bagaimana saluran kencing itu bekerja. Dia operasi mayat untuk menemukan anatomi. Orang begitu pintar, begitu hebat, begitu teliti. Di dalam sejarah tidak banyak dan mempunyai otak yang besar seperti dia. Itu satu kemuliaan daripada seluruh umat manusia, satu kehebatan, kebanggaan daripada otak manusia dari zaman ke zaman, saudara-saudara. Dan dia menanya satu pertanyaan, di dalam dunia yang penuh dengan gerakan ini, adakah pengharapan yang tidak gerak? Khususnya dari Plato, dia menanya pertanyaan ini. Saudara-saudara, jika kita lihat segala sesuatu ini bergerak, lalu kita mau tanya, bagaimanakah kita bisa menemukan sesuatu yang tidak bergerak? Ketiga orang ini, baik Socrates, baik Aristoteles, baik Plato, mereka adalah orang-orang yang mau menemukan definisi yang terbaik untuk segala sesuatu yang dibicarakan di dalam bidang kebenaran. Saudara-saudara, maka itu istilah universal, yaitu universal, sesuatu prinsip universal itu yang dicari oleh mereka. Kalau kebenaran itu kebenaran, kebenaran tidak mungkin di sini kebenaran, di sana menjadi bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu kebenaran, di negara ini diterima sebagai kebenaran, di negara lain juga harus diterima sebagai kebenaran. Kalau kebenaran itu kebenaran, engkau menganggap itu kebenaran, saya juga harus menganggap itu kebenaran. Tidak bisa karena interpretasi pribadi, subjektif, dan sangat memihak kepada satu aspek, sehingga kita melupakan kebenaran itu mempunyai sifat universal. Saudara-saudara, ini tradisi dimulai daripada Socrates yang melawan orang-orang yang namanya sofis. Orang sofis itu mempunyai semacam pikiran relatif, yaitu masyarakat itu majemuk, sehingga semua orang pikiran berbeda-beda. Itu sebab yang saya anggap benar, engkau tidak usah anggap benar. Engkau anggap benar, saya tidak usah terima sebagai kebenaran, karena kita berbeda. Nah, individu-individu ini mengakibatkan sesuatu relativisme yang menjadi sesuatu juga skeptisisme, menjadi sesuatu sebagai subjektivisme. Saudara-saudara, saya adalah subjek sendiri, engkau adalah subjek sendiri. Yang kau inginkan, yang kau katakan, yang kau interpretasikan, engkau bertanggung jawab sendiri. Engkau tidak perlu paksa saya. Saya ingin menganggap ini benar, engkau tidak usah urus. Dan demikian Socrates bilang, tidak bisa dong. Kalau demikian tidak ada kebenaran umum. Kalau demikian setiap orang itu merajalela, memonopoli, dan dengan subjektif mereka menentukan apa itu kebenaran. Maka baik Socrates maupun Plato maupun Aristoteles, mereka memikirkan bersama bagaimana mencapai satu pengertian universal, pengertian bersama, sehingga itu kriteria itu tidak tergantung perbedaan zaman, tidak tergantung perbedaan tempat, tidak tergantung perbedaan subjektivitas, tidak tergantung perbedaan daripada negara, tidak tergantung perbedaan budaya. Itu namanya universal. Saudara-saudara, konsep universal ini menjadi satu konsep yang penting sekali. Bagaimana kita mengerti kebenaran. Nah, saudara-saudara, itu akibatnya menjadi sesuatu yang melampaui ruang dan melampaui tempat. Yang disebut melampaui ruang berarti tidak ada satu tempat bisa mengikat kebenaran. Kalau kebenaran diikat di satu tempat sehingga orang lain tidak boleh memiliki, itu kebenaran, ada kebenaran bukan kebenaran. Itu kebenaran palsu yang bersifat lokal. Saudara-saudara, melampaui ruang berarti kemana saja dia berlaku, kemana saja dia bersama-sama mempunyai standar yang tidak boleh dirubah. Itu melampaui ruang. Transcends time, transcends space. Itu kebenaran. Di dalam peribahasa Tionghoa yang kuno juga memikirkan hal ini, lalu menemukan dua istilah, dua peribahasa. Pertama adalah Li Wan Tai Er Chang Xin, kedua Fang Zhu Si Hai Er Jie Zun. Yang disebut kebenaran adalah engkau taruh saja di dalam lautan apa, di dalam seluruh benua, itu semua dianggap sama. Itu namanya kebenaran. Kedua, mengalami setiap zaman selalu segar, selalu baru, tidak menjadi kuno. Itu namanya kebenaran. Li Wan Tai Er Chang Xin, mengalami beribu-ribu generasi selalu segar dan diperbarui. Selalu adalah segar, always new, never get old.
Itu namanya kebenaran. Fang zhu si hai er jie zun. Selalu tepat, selalu tidak berubah, ditaruh di mana-mana. Itu kebenaran. Saudara-saudara, manusia kalau mengerti kebenaran dengan kedua pelintasan ini, kedua transenden ini, maka manusia mulai mengerti ayat ini apa artinya. Saudara-saudara, yang disebut kebenaran berarti tidak diganggu oleh zaman, tidak diganggu oleh tempat. Biarpun di India, biarpun di Tiongkok, biarpun di Eropa, biarpun di Amerika, biarpun di Kuba, biarpun di Latin Amerika, harus sama adanya. Itu siapakah? Itu apakah? Jikalau ada sesuatu kebenaran yang diterima di mana-mana, itu biasanya kebenaran yang disebut exact science. Itu di kebenaran yang disebut exact truth, adalah yang eksak, yang pasti, yang benar. Engkau bilang semua matematika kan begitu. Saudara-saudara, matematika itu bersifat universal, bukan? 2 tambah 3 berapa? Berapa? Ini pun kalau tidak bisa jangan ikut kebaktian di sini dong. 2 tambah 3 berapa? 5. 2 tambah 3 itu 5 di Amerika berapa? Betul kan? Di Rusia juga 5 kan? Tidak bisa kalau, oh ini Rusia ya, lain sama Amerika ya. 2 tambah 3 itu di sini 8. Saudara-saudara, 2 tambah 3 itu 5. Di mana saja dia 5. Dia tidak berubah. Itu namanya kebenaran. Engkau bilang exact science, di dalam matematika, di dalam kehidupan geometri dan sebagainya, itu adalah yang pasti. Maka orang Indonesia mengatakan itu ilmu pasti. Ilmu pasti berarti pasti, pasti sama di mana-mana. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau manusia tidak pasti, tetapi kalau hidup manusia lebih tinggi daripada ilmu pasti. Kenapa yang rendah pasti, yang tinggi tidak pasti? Nah, ini menjadi suatu hal yang kalau dipikir lagi makin pikir bisa repot loh, saudara-saudara. Lebih baik tidak pikir apa-apa, cuma pikir makan apa saja begitu ya. Saudara-saudara, kita perlu banyak memikirkan hal-hal, karena hidup manusia bukan hanya untuk makan saja. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, bersandarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perbandingan makanan dan firman Tuhan, sebenarnya di sini sudah mencantumkan, sudah menyangkut apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Yesus berkata, jangan engkau berusaha mati-matian hanya untuk makanan yang bisa rusak. Engkau berusaha mencari makanan yang tidak rusak untuk selama-lamanya, makanan yang hidup yang kekal, yaitu firman yang turun dari surga. Saudara-saudara, Plato tanya, bisakah kita mendapatkan fondasi yang tidak berubah di atas bumi yang goncang ini? Bisakah kita mendapatkan sesuatu yang kekal di dalam dunia yang segala sesuatunya sementara? Bisakah kita mendapatkan kemutlakan di dalam keadaan yang begitu relatif? Implisit jawaban adalah tidak. Tidak ada. Sambil menganggap tidak ada, sambil ingin menemukan universal. Inilah kesulitan dan buntunya filsafat Gerika. Saudara-saudara, sampai pada waktu sudah genap, Yesus turun, dilahirkan di bawah Taurat dan di dalam rahim seorang ibu. Bagi saya ayat itu bukan hanya mengenai waktu saja, bukan hanya mengenai akan keadaan Yesus sudah matangnya waktu dia lahir di dunia saja. Itu adalah sesuatu kemahiran, sesuatu saat di mana seluruh dunia cari jalan tidak ada. Akhirnya hanya menemukan sesuatu yang dikaruniakan dari surga, Yesus Kristus. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tiba di tengah-tengah kita, lahir di dalam sejarah, muncul di dalam panggung sejarah. Baik filsafat, baik pengetahuan yang lain, mari kita memperhatikan siapa dia. Saudara-saudara, the subjectivity of truth in person. Istilah kalimat ini tidak ada di buku apa, hanya ada di dalam khotbah saya. Subjectivity of truth in person. Ini keunikan kekristenan. Kebenaran bukan yang dicari oleh otak. Kebenaran bukan yang dipelajari di dalam kuliah. Kebenaran bukan yang ditulis di buku. Kebenaran adalah yang mempunyai otoritas di dalam kepribadian yang pernah muncul di dalam sejarah. Yesus berkata, I am the truth. Tidak ada buku matematika yang bisa berloncat dan berkata, akulah kebenaran. Itu ada sesuatu yang diselidiki manusia. Tapi Yesus Kristus pencipta.
Yesus Kristus pemberi hidup. Yesus Kristus sendiri adalah hidup yang berpribadi. Subjectivity of truth in person. He comes in person. Dia datang secara pribadi. Dia datang sendiri sebagai kebenaran yang wujud sebagai manusia. Satu-satunya pribadi yang adalah kebenaran yang hidup di dunia, yang berwujud sebagai manusia, yang berkepribadian. Itu hanya satu, Yesus Kristus. Saudara-saudara, meskipun kita harus mengalami kesulitan, diancam, di apapun, harus memberitakan Kristus ke dalam dunia ini. Amin. Itulah iman kita. Saudara-saudara, tidak ada orang mengatakan akulah kebenaran kecuali Yesus Kristus. Semua hanya bisa mengatakan aku mencari kebenaran, aku mengejar kebenaran, aku berusaha menemukan kebenaran, aku mencintai kebenaran, aku menjunjung tinggi kebenaran, aku berperang bagi kebenaran. Itu banyak. Aku mencari kebenaran, aku menginginkan kebenaran, aku mempelajari kebenaran. Itu banyak. Tapi yang mengatakan I am the truth, ada. Tidak pernah ada. Dari zaman paling kuno, dari zaman Hammurabi, dari zaman Zoroaster, dari zaman apa saja, Ptolemy, dari zaman sampai hari ini, tidak ada satu-satunya kebenaran, Yesus Kristus. Hammurabi hanya bisa mengatakan aku mendapatkan semua daripada kanon tentang hukum masyarakat ini melalui dewa matahari, sehingga aku diperintahkan mengajar kamu. Dia perantara, dan dia bayangkan diri sebagai satu mediator saja. Demikian Zoroaster mengatakan dia mendapatkan wahyu turun dari gunung, mengajar tentang ajaran Ahura Mazda dan Angra Mainhu, dewa terang dan dewa gelap. Demikian Sakyomonis mengatakan aku duduk di bawah pohon, akhirnya terus merenungkan arti hidup. Akhir saya menemukan karena saya disadarkan. Saudara-saudara, jadi dia tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadinya bukan menjadi sadar tentang kebenaran, tapi hanya satu yang mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Siapa dia? Yesus Kristus. Saudara, ayat ini bagi saya sangat penting. Karena setelah Plato mengatakan tantangan kalimat itu, sampai 380 tahun kemudian, kita melihat yang mewakili seluruh Greka Roma adalah puncaknya seorang politik yang namanya Pilatus. Saudara-saudara, Pontius Pilatus sebenarnya telah mewakili tradisi yang panjang dari Greka untuk menemukan sesuatu kerisauan manusia yang harus dicetuskan di hadapan Yesus Kristus. Pertemuan antara Kristus dengan Pilatus itu merupakan pertemuan antara format Allah secara paling rendah dan format manusia secara paling sombong. Sekali lagi, when Christ encounter with Pontius Pilate, that is the lowest and the most humble form of God, encounter with the most arrogant form of man. Manusia di dalam arogansi yang paling tinggi, di dalam keadaan yang paling format yang sombong, mengatakan sesuatu melawan kalimat wahyu yang paling tinggi. Tapi Yesus Kristus dengan format yang paling rendah, Allah merendahkan diri, turun menjadi manusia, lahir di balungan, dibesarkan sebagai manusia yang tanpa hak asasi manusia, dibuang di Eden, ditolak, dihakimi, diperlakukan tidak adil, dan akhirnya dia berdiri di hadapan Pilatus. Allah di format yang paling rendah dan manusia di arogansi yang paling tinggi bertemu. Itulah titik pertemuan between God and man. Saudara-saudara, saya sendiri melihat encounter between God and man sebagai satu occasion yang harus memaparkan diri dan harus bertanggung jawab untuk kekekalan. That is an encountering point. That is a very very significant moment in your life. Saat engkau diekspos oleh Roh Kudus, saat engkau harus memaparkan diri di hadapan Tuhan Allah, itu saat-saat momen kairos yang tidak balik lagi. Pada saat dalam satu kebaktian engkau menangisi dosamu, engkau menerima Yesus Kristus. Karena apa? Karena saat itu Roh Kudus memecahkan sesuatu kemungkinan
Dan Roh Kudus membuat expose kamu engkau telanjang di hadapan Tuhan. Engkau sadar engkau berdosa. Saat itu engkau bertemu dengan Allah. Saat manusia bertemu dengan Allah itu saat yang tidak mungkin kembali lagi. Saat itu begitu penting. Dan sesudah itu hidupmu tidak pernah bersama lagi seperti dulu. Masih ingat hidup dulu engkau melawan Tuhan. Engkau meragukan dia, engkau tidak percaya kepada dia, engkau menantang dia, sampai pada satu saat engkau bertemu dengan Tuhan, dan sesudah saat itu engkau menjadi berubah sampai hari ini. Encountering point, encountering kairos, encountering moment in the life of a man before God, exposed by Holy Spirit. Saudara-saudara, titik pertemuan seperti itu yang merubah kita. Dan sekarang kita kembali kepada ayat. Pada waktu Yesus Kristus bertemu dengan Pilatus, ini Yesus mewakili Allah, Pilatus mewakili manusia. Yesus mewakili seluruh rencana Allah, Pilatus mewakili seluruh kerusakan manusia yang melawan rencana Allah. Dan Pilatus mengatakan, engkau Raja Yahudi kan? Yesus yang tidak jawab, sekarang harus jawab. Ya, seperti kata Tuhan. Kenapa dia harus jawab? Karena kebenaran tidak boleh menyangkal. Kebenaran harus menyatakan kebenaran. Jikalau mereka menuduh dia berlaku dengan kejahatan, mengatakan hal yang tidak beres. Kalau Yesus banyak bicara, tidak benar. Yesus tidak perlu membela diri. Waktu Yesus diadili, tak pernah dia membela diri. Pada waktu Yesus diadili bahwa manusia berdiri di atas Yesus, dia tidak berkata-kata. Karena apa? Karena itu tidak wajar. Sudah perhatikan kalimat di bawah ini. When you stand above God, God keeps silent. When God was forced to stand under man, man will never understand him. Saudara-saudara, in order to understand God, man should stand under God. Understand? Mau understand? Mau. Bagaimana? Stand under. Understand? Stand under. If you don't stand under, you never understand. Ngerti ya? Kalau engkau tidak di bawah Allah, engkau tidak ngerti Allah. Engkau mau di atas Allah. Begitu engkau di atas Allah, dia keep silent. Ini sifat ilahi. Tidak ada di buku teologi. Sifat ilahi adalah sifat menjadi tenang dan tidak berkata-kata jika manusia di atas dia. Itu sebab pada waktu Pilatus mengadili Yesus Kristus, dia duduk di atas, Yesus di bawah. Yesus diam. Karena Allah tidak pernah mau menyatakan apapun, tidak pernah mau memperkenalkan diri kepada siapapun pada saat manusia di atas dia. Dia adalah Allah. Tetapi Yesus yang tidak menjawab, kenapa waktu Pilatus tanya, engkau Raja Yahudi kah? Pada waktu penghulu daripada imam menanya kepada dia, engkau anak Allah kah? Yesus 2 kali malam itu menjawab, iya, seperti kata Tuhan, aku Raja Yahudi, aku dilahirkan sebagai raja, dan aku bersaksi bagi kebenaran. Pada waktu Pilatus mendengar kalimat itu, Pilatus tidak percaya kebenaran. Pilatus menanya, apa itu kebenaran? What is truth? Itu bahasa Greek aletheia. Apa itu aletheia? Kenapa Pilatus mengeluarkan kalimat itu? Karena dia tidak pernah percaya ada kebenaran di dunia. Kenapa dia tidak percaya? Karena setelah apa yang dikatakan oleh Plato dan apa yang distudikan oleh orang-orang Greka, mereka mendapatkan 3 macam pikiran. Pertama, kebenaran ada dalam kebajikan. Kedua, kebenaran ada di dalam sukacita bahagia. Ketiga, kebenaran ada di dalam interpretasi pribadi. Itu sebab zaman Plato, filsafat Greka telah menjadi 3 cabang. Pertama, stoicisme. Kedua adalah epicureanisme. Ketiga adalah skepticisme. Dan Pilato adalah mewakili yang ketiga yang paling puncak. Tidak ada kebenaran. Tidak mungkin ada kebenaran. Pokoknya lu mau kerja apa? Sesuai dengan kehendakmu saja. Dia mau korupsi, dia korupsi. Tidak usah bicara agama. Kalau ke dalam kelenteng, ke dalam masjid, ke dalam gereja, itu hanya membius diri. Tapi kalau sudah masuk kantor, kerja sendiri-sendiri aja. Setiap orang mau apa silakan. Karena tidak ada kebenaran. Tidak ada. Yang ada cuma keraguan. Aku kalau mengatakan ini benar, ya benar. Engkau tidak mengaku, terserah. Engkau bilang ini warna hijau, saya bilang ini warna merah. Itu interpretasi saya, tidak usah ganggu. Tidak ada kebenaran.
Nah, sikap itulah menjadi sikap yang merajalela di dalam Hellenistic achievement. Saudara-saudara, Hellenistic itu artinya pan-Greek. Di dalam Greka yang sudah meluas ke banyak daerah, manusia mulai tidak percaya ada kebenaran. Karena dewa-dewa yang begitu rusak moralnya, tidak lagi menangkap akan kepercayaan orang Greka. Orang Greka tertarik sama orang Yahudi yang percaya ada satu Allah yang tinggi. Sokrates termasuk orang itu. Tapi Sokrates dia mengerti kalau mati kemana. Dia tahu kalau mati dari dunia ini kepada dunia akhirat. Sehingga dia percaya reinkarnasi. Plato pun percaya itu. Di dalam kebingungan yang luar biasa, akhirnya itu relativisme di dalam skeptisisme sudah merajalela. Sehingga Pilatus sebenarnya mewakili manusia yang paling sombong, tapi hatinya keropos. Di luar gubernur, dalam tidak ada pegangan. Di luar kedudukan tinggi, di dalam entah harus kemana. Ini keadaan dunia, saudara-saudara. Inilah dunia. Hebat di luar, mempunyai pegangan di fenomena. Hatinya penuh dengan keraguan dan kerapuan. Dan ini diwakili oleh Pilatus. Yesus berkata, aku menjadi saksi bagi kebenaran. Pilatus menjawab, apa itu kebenaran? Dia tidak mau dengar. Dia mempunyai jawaban sendiri. Barang siapa tanya dan tidak mau dengar, sesudah tanya lalu pergi, itu orang bukan mencari kebenaran. Dia maunya memberikan sesuatu kepada Yesus. Tidak ada kebenaran. Tidak usah bicara engkau kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apa itu kebenaran? What is truth? Kalau ada kebenaran orang baik seperti kamu, kenapa dibawa ke sini? Kalau ada kebenaran orang seperti engkau yang menyembuhkan banyak orang sakit, kenapa orang Yahudi sendiri membawa engkau kepada saya orang Romawi? Tidak ada kebenaran. Dengar, tidak ada kebenaran. Dia tidak mau terima. Saudara-saudara, kadang-kadang saya melangsungkan kebaktian tanya jawab. Saya takut karena yang tanya bukan mau tanya. Yang tanya mau memancing. Yang tanya mau meralat. Yang tanya mau mengetahui apa pendirian saya untuk dimanipulasikan lagi. Jadi saya sangat kagum dengan kalimat dari Francis Schaeffer. A Christian only has a responsibility. That is, give the honest answer to the honest question. Saudara-saudara, mereka yang menanya dengan jujur, kita bertanggung jawab untuk memberikan jawaban dengan jujur. Tetapi kalau jujur memberikan jawaban, apa berarti mereka menerima? Tidak tentu. Karena yang tanya selalu tidak jujur. Engkau betul-betul orang Yahudi? Engkau betul-betul raja Yahudi? Dia tanya. Yesus menjawab, iya, aku raja Yahudi. Dan aku datang bersaksi kebenaran. Apa itu kebenaran? Diketawain. Sesudah itu dia tidak mau jawaban lagi. Dia pergi. Begitu pergi, pertemuan antara manusia dan Allah kadang-kadang hanya diberikan satu kali kesempatan. Jangan main-main. Kalau pagi ini engkau menemukan sesuatu yang penting di khotbah ini dan engkau bertemu dengan Tuhan, jangan main-main. Karena pertemuan encounter yang dimungkinkan oleh Roh Kudus mengekspos kita di hadapan Tuhan secara telanjang, sehingga kita harus ambil keputusan terima dia atau tidak. Tidak senantiasa diulangi lagi oleh Roh Kudus. Dan Pilatus mempunyai satu kali kesempatan ketemu dengan Yesus, dan dia akhirnya menghilang kesempatan itu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, akhirnya kedudukan Pilatus hilang. Tidak lama lagi dia disuruh pulang oleh Kaisar karena dia melakukan hal yang tidak benar. Dan dia dipensiunkan, dikirim kembali kepada dia punya kampung halaman yang berada di Switzerlandnya sekarang. Dan di atas gunung itu, waktu dia tua, menjadi orang gila. Menurut tradisi, Pilatus gila. Gila karena apa? Karena dia terus tidak bisa lupa di dalam tangan dia Yesus akhirnya harus dibunuh. Dia mempunyai guilty feeling. Dia mempunyai sesuatu ketakutan terus menerus. Maka dia terus lihat darah Yesus di tangannya. Darah, darah. Setelah dia melihat, dia cepat-cepat keluar, cuci tangan. Cuci tangan dengan air yang banyak, dia cuci. Darah ini bukan saya yang mengalir. Darah ini bukan saya mengalir. Sudah selesai. Nah bersih, bersih. Sudah tidak ada darah. Dia tenang, masuk kamar. Tidak lama lagi
dia teriak lagi, darah, darah Yesus. Dan pada waktu musim salju, dia keluar pegang salju-salju untuk mencuci tangan berkali-kali, lalu ketawa sendiri, sudah bersih, dia masuk, terus gila sampai mati. Saudara-saudara, karena apa? Dia diberikan kesempatan bertemu dengan Yesus satu kali, dan kebenaran memberikan kesaksian, akulah kebenaran. Dia menghina. Apa itu kebenaran? Dia tidak terima. Saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul setia dan sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Bagi saya ayat ini begitu indah, begitu penting, apalagi menjadi jawaban kepada pertanyaan daripada dunia kuno yang akan mempengaruhi seluruh sejarah manusia. Dari Plato, di dalam dunia yang bergoncang, mungkinkah kita mendapatkan fondasi yang tidak bergoncang? Di dalam keadaan yang berubah, mungkinkah kita mempunyai pengharapan yang tidak berubah? Di dalam fenomena yang relatif, mungkinkah kita mempunyai pegangan yang mutlak? Jawaban di ayat ini, Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Saudara-saudara, inilah jawaban. Penulis Ibrani, saya pikir kasih gelar 100 kali doktor tetap kurang. Dia orang yang betul-betul hebat. Dan begitu banyak firman yang kita gali sudah 3,5 tahun di gereja ini untuk menjelaskan ayat-ayat dari 13 pasal belum selesai. Hari ini kita masuk ke satu ayat yang penting luar biasa. Jesus Christ the same yesterday, today and forevermore. Tidak berubah. Satu-satunya jawaban untuk manusia di dunia ini, Yesus Kristus. Kedudukan goncang, keamanan goncang, politik goncang, agama goncang, segala sesuatu di dunia digoncang, ekonomi goncang. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa berubah. Saudara-saudara, hanya satu yang tidak berubah, Yesus Kristus. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Saya sayang sekali ayat ini dimanipulasi. Mereka menganggap Yesus tidak berubah, maka mereka berani menyembuhkan. Di sini melakukan mujizat, di sini melakukan mujizat, karena Yesus tidak berubah. Pengertian Yesus tidak berubah hanya itu saja. Itu pun salah. Karena apa? Karena Yesus kalau tidak berubah, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus dulu menyembuhkan, sekarang menyembuhkan tidak? Menyembuhkan kan? Kalau demikian, dulu Yesus membangkitkan orang, sekarang membangkitkan tidak? Jawab. Mesti konsisten dong. Yesus dulu berdiri di luar kuburan Lazarus. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Kenapa sekarang pendeta yang suka membuat kebaktian kesembuhan tidak berani pakai ayat ini, berdiri kuburan, mengatakan Yesus tidak berubah? Hei, keluar. Lalu orang itu keluar. Kenapa tidak? Yesus tidak berubah kan? Ayat ini dipakai untuk apa? Untuk apa yang mereka kira boleh. Tidak berani dipakai untuk apa yang mereka kira tidak boleh. Tafsiran Alkitab semacam demikian, saya tidak kagum, saya tidak taat. Saudara-saudara, maafkan, Stephen Tong banyak kritik, tetapi ini semua untuk setia kepada Alkitab. Seperti orang-orang Witness Lee, mereka mengatakan menurut Watchman Nee, firman Tuhan seperti pedang bermata dua, memecahkan roh dan jiwa. Saya tanya, kenapa ayat itu 3, engkau cuma tafsirkan 1? Di situ tulang dan sumsum pun dipisahkan. Engkau kenapa tak pernah tafsirkan ayat itu? Siapa yang dengar khotbah akhirnya tulang sama sumsum copot semua? Engkau menganalisa seenaknya mungkin. Saudara-saudara, kalau ayat ini konsisten, mari kita mengerti apa artinya Yesus tidak berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya minta kita bertanggung jawab. Saya minta anak-anak institut, anak-anak STTRI mentafsir Alkitab bertanggung jawab. Yesus tidak berubah. Cintanya tidak berubah. Yesus tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Yesus tidak berubah, keadilannya tidak berubah, kesuciannya tidak berubah, janjinya tidak berubah, keselamatannya tidak berubah. Yesus tidak berubah. Dia adalah yang kekal sampai kekal sama. Biar kita mempunyai iman kepada Kristus yang tidak berubah, karena memang Tuhan tidak berubah. Mari kita tunduk kepala, masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam dunia yang penuh dengan kegoncangan ini, Tuhan sendiri memberikan fondasi kepada kami yang tidak berubah. Tuhan sendiri menjadi Tuhan, Juru Selamat, menjadi sesuatu pengharapan kami yang kekal.
Kami berdoa kiranya Engkau sekali lagi membawa kami kembali kepada takhta-Mu, kembali kepada kemuliaan-Mu, kembali kepada rencana-Mu yang kekal, sehingga kami juga mempunyai pengharapan yang tidak berubah. Dengar doa kami Tuhan. Amin.